Halo semuanya, balik lagi dengan saya Muhammad Fauzan Sutadirja dari kelas 1 MA09. Untuk sesi kali ini kita bakal ngadain Q&A. Kita langsung aja. Yang pertama dari Cing Ciripit. Bang, apaan sih interaksi sosial? Oke, apa sih interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya ada, karena kita tidak akan lepas dari interaksi sosial. Contohnya kayak gimana sih? Contohnya itu misalnya individu dengan individu, ketika kita ngobrol bersama sahabat kita atau dengan teman kita berdua, saling curhat dan lain-lain. Terus kalau misalnya individu dengan kelompok, misalnya saat dia ceramah, terus kelompok dengan kelompok misalnya saat kita presentasi di depan kelas gitu. Yang kedua dari Udin. Bang, ciri-ciri gimana sih ciri-ciri interaksi sosial? Ciri-ciri interaksi sosial yang pertama, harus lebih dari satu orang karena kita butuh aksi reaksi. Yang kedua, ada simbol-simbol bahasa tertentu yang digunakan dalam komunikasi. Yang ketiga, ada dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dan yang terakhir, memiliki tujuan. Yang ketiga, dari Simba. Apa sih syarat-syarat interaksi sosial? Cara terjadi interaksi sosial. Kalau menurut Surjono Sukanto, cara terjadi interaksi sosial adalah kontak sosial dan komunikasi. Apa sih kontak sosial? Kontak sosial berarti hubungan masing-masing pihak tidak hanya secara langsung, bertemu secara langsung, tapi bisa juga secara tidak langsung. Contoh secara tidak langsung misalnya surat-surat, mengirim pesan, dan lain-lain. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberi tanggapan atau memberi respon. Yang keempat, pertanyaan dari Sukijan. Bang, bentuk-bentuk interaksi sosial itu apa sih? Bentuk-bentuk interaksi sosial ada dua. Ada asosiatif dan disosiatif. Yang asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan. Pokoknya ini hal-hal yang baik. Misalnya kerjasama. Kerjasama secara istilah berarti suatu usaha yang dilakukan bersama antara individu atau kelompok, tujuannya untuk mencapai satu tujuan atau beberapa tujuan bersama. Contohnya misalnya gotong royong. Yang kedua, asimilasi. Asimilasi adalah pencampuran dua atau lebih kebudayaan berbeda yang melebur menjadi suatu kebudayaan baru. Contohnya musik dangdut. Yang ketiga, akulturasi. Akulturasi adalah perpaduan dua atau lebih budaya yang berbeda tanpa menghilangkan ciri budaya lamanya. Dan selanjutnya, bentuk interaksi sosial disosiatif. Bentuk interaksi sosial disosiatif ini lebih kepada perpecahan gitu. Contohnya, persaingan atau kompetisi. Yang kedua, kontravensi. Kontravensi merupakan perasaan tidak suka yang disembunyikan. Yang ketiga, pertentangan atau konflik. Yang terakhir ada dari Elvira Bajigur. Faktor pendorong terjadi interaksi sosial itu apa sih? Nah, faktor pendorong itu ada 5. Salah satunya, yang pertama misalnya imitasi. Imitasi adalah suatu proses belajar dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain. Misalnya ada anak yang ingin jadi polisi, terus dia pakai baju polisi dan berpura-pura menjadi polisi. Yang kedua, identifikasi. Identifikasi adalah suatu dorongan untuk menjadi identik sama dengan orang lain. Proses identifikasi memerlukan suatu figur yang ideal bagi pelakunya. Misalnya itu ada orang yang fans sama Michael Jackson, dia bergaya atau berpenampilan seperti Michael Jackson dari segi rambut sampai baju-bajunya juga. Yang ketiga, ada sugesti. Sugesti adalah suatu pendapat, pandangan, dan sikap yang diberikan pada orang lain dan diterima oleh pihak lain sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut. Misalnya, ada orang yang sering nonton YouTube Atta Halilintar dan ngomong siap, dia jadi terikut terus mengatakan siap. Keempat, simpati. Simpati merupakan rasa tertarik pada orang lain yang seolah-olah berada dalam keadaan orang lain yang dapat memunculkan perasaan emosional tertentu, sedih ataupun senang.
Misalnya kita merasa kasihan karena teman kita sedang terkena musibah, atau melihat bencana alam terhadap desa tertentu, kita merasa ikutan sedih. Yang terakhir ada empati. Empati adalah kepedulian terhadap orang lain atau kelompok lain yang ditandai dengan tindakan nyata. Misal kita menolong teman kita yang sedang jatuh dari sepeda walaupun kita ketawain dulu. Terima kasih semuanya. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi terjawab. Jangan lupa like, subscribe. See you.